menjadi bisa diwujud nyatakan lah ya. Itu juga harapan kita. Kita akan tetap mengawal perjuangan itu. Ya, urusan kalau ada yang menuntut secara hukum biar BP2MI yang hadapi mereka. Jadi siapapun oknum-oknum nakal, brengsek yang tidak memiliki empati kepada PMI, Yang apalagi menerjemahkan aturan di sini mungkin bisa meyakinkan bahwa PMI tidak menjadi sasaran, tapi petugas-petugas di bandara tadi apakah bisa menerjemahkan aturan ini sesuai dengan aturan tadi? Nah, ini yang kami tidak ingin terjadi. Jadi bagaimana semua pihak, termasuk petugas bandara, itu juga akan menyetujui apa yang disampaikan oleh Pak Risto tadi, misalkan bahwa pekerja migran bukan menjadi sasaran utama dalam aturan ini. Terima kasih. tentu mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya, sebagaimana yang digaransi tadi oleh Pak Risto. Jika terjadi masalah di lapangan, ya tentu silahkan untuk melapor. Ya, kita punya helpdesk pelayanan di bandara, ya bahkan 8 bandara internasional sudah kita tetapkan khususnya untuk melapor ke petugas BP2MI. Ya, bahkan saya selalu mendoktrin ya para PMI, kalau kalian ada masalah dipersulit, ya ada perlakuan yang tidak wajar, udah kalian viralin aja. Ya, urusan kalau ada yang menuntut secara hukum biar BP2MI yang hadapi mereka. Jadi siapapun oknum-oknum nakal, brengsek yang tidak memiliki empati kepada PMI, apalagi mempersulit, ya termasuk orang-orang BP2MI, itu sikap saya sejak awal. Ya, hukum mereka secara sosial. Tindakan disiplin tugas saya. Ya, contoh kemarin di Bandara Suta, pasti udah dengar ceritanya. 30 kita ganti. Itu gelondongan nggak ada. Ya, kita ganti 30 orang petugas dengan staf baru semua. Yang kedua, Mbak Sringatin, usulan Mbak Sringatin ini keren, revolusioner. Nah, mudah-mudahan ini menjadi catatan ke depan tentunya di luar aturan yang sudah terbit, Pak Risto ya. Nah, Mbak Sringatin ini kan pasti menyuarakan apa yang menjadi harapan para pekerja migran. Memang idealnya bebasinlah para pekerja migran. Toh mereka ini penyumbang devisa. Saya selalu menyebut 159,6 triliun di hadapan wakil presiden di Istora Senayan di tenis indoor saat Migran Day. Saya sebut negara ini pelit amat sih kalau bicara pekerja migran Indonesia. Pembebasan biaya penempatan itu sudah menjadi mimpi dan harapan kita, ya green card, kartu yang bisa menjamin masalah kesehatan, dana abadi, itu usulan-usulan BP2MI. Negara belum tergerak hatinya untuk mengabulkan tuntutan-tuntutan itu, termasuk apa yang disampaikan oleh Mbak Singati itu keren menurut saya. Daripada negara menganggarkan anggaran yang cukup besar yang akhirnya dikorupsi, dimaling juga oleh para koruptor di Republik ini kan gitu ya. Kemudian tadi Pak Risto, mungkin saya agak berbeda. Negara tidak perlu membela diri dengan alasan bahwa peraturan ini tidak menyasar PMI. Sebetulnya sudah sangat jelas menyasar. Jadi menyasar penumpang umum dan menyasar PMI. Toh di aturan ini ada kekhususan PMI, tapi menyasarnya dalam konteks positif, di mana PMI yang disasar dengan pemberian relaksasi dengan jumlah tertentu dan jenis tertentu. Nah, mungkin juga kata menyasar ya diperjelas atau diperhalus oleh Pak Risto karena dikhawatirkan PMI ketika menggunakan diksi menyasar seolah-olah tujuannya negatif, kan tidak selamanya negatif ya. Ibu Sringatin tuh benar tuh ya, daripada apa? Saya catat serius nih Mbak Sringatin. Yang paling banyak ke luar negeri adalah PMI. Oke. Kemudian yang sering pulang ke Indonesia adalah PMI. Tapi yang sering ke luar negeri untuk belanja itu bukan PMI. Itu para turis. Bahkan kasus di Republik ini kan justru menyedihkan ya. Ada pejabat negara nyelundupin barang masuk Garuda lagi. Kan gitu ya. Karena menghindari pajak. Nah ini menyakitkan PMI menurut saya. Jadi hal-hal tertentu ada ketidakjelasan gitu ya. Orang-orang kaya, berduit, punya kekuasaan, bisa menyelundupkan barang, tapi PMI kok kurang mendapatkan perhatian. Ke depan, saya setuju. BP2MI ya artinya tidak berhasil memperjuangkan 40 juta per tahun dalam barang kiriman PMI. Ya. Email kita berhasil walaupun hanya baru 2 handphone. Ya. Kemudian juga barang pindahan, walaupun dengan relaksasi pajak yang menurut Ibu Sringatin masih rendah dan belum ya, memberikan pembelaan yang sungguh-sungguh. Saya setuju. Ya tentu saya nggak malu untuk menyampaikan permintaan maaf. Itulah perjuangan yang baru bisa kami lakukan.
kami belum bisa memberi lebih sebagaimana harapan-harapan dari Mbak Sri Katin untuk suatu saat idealnya adalah dibebaskanlah barang-barang kiriman, barang bawaan milik PMI. Saya pernah terbuka menyampaikan, stop cara berpikir negara yang selalu mencurigai PMI. Stop dan hentikan cara berpikir negara yang mencurigai PMI kalau bawa barang banyak. Seolah-olah ini justice. Seolah-olah ini komersil. Seolah-olah ini barang dagangan yang mau diperjualbelikan. Stoplah. 3 tahun mereka bekerja, mereka menabung uang, ingin mereka membelikan barang-barang untuk keluarganya, untuk anak istrinya, untuk orang tuanya. Jadi rata-rata yang kita temukan itu untuk oleh-oleh, bukan untuk jualan gitu. Maka curigailah mereka, orang-orang kaya yang suka nyelundupin barang, ya belanjaan, tas-tas mewah dari luar negeri, kemudian nggak mau atau menghindari pajak. Curigai mereka, termasuk turis-turis lah, itu curigai mereka. Ya, jangan-jangan pakai paspor biru atau paspor apa ini diplomat, ya, tapi juga nyelundupin barang misalnya. Nah, yang begitu-begitulah yang negara harus mencurigai daripada kita menghabiskan energi mencurigai terus para pekerja migran Indonesia. Catatannya adalah, Mbak Sringatin terima kasih, ayo kita berjuang bersama, mudah-mudahan mimpi Mbak Sringatin dan PMI satu saat idealnya adalah dibebaskan, mudah-mudahan menjadi bisa diwujud nyatakan lah ya. Itu juga harapan kita. Kita akan tetap mengawal perjuangan itu.